Ingatkanlah, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus shalah wa atammut taslim wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menurunkan sakinahnya kepada kita fi qulubina, dalam hati kita semuanya, sehingga segala aktivitas kita insyaallah menjadi mudah. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah, dilimpahkan nikmatnya, dan diberkahi seluruh apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Ghasyiyah. Tafsir surah Al-Ghasyiyah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala awal mulanya menjelaskan tentang kepastian datangnya hari kiamat, lalu kemudian Allah menjelaskan tentang nasib dari orang-orang yang akan menempati neraka. Sebelum Allah menjelaskan tentang mereka yang akan menjadi penghuni surga. Di sini ada juga satu pertanyaan, kenapa harus para penghuni neraka dulu yang dijelaskan oleh Allah? Sering kita ulang-ulangi bahwa penempatan kalimat, cerita, kisah, kosakata dalam Al-Quran, urutannya itu tidak ada yang kebetulan. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama, enggak ada yang kebetulan. Artinya setiap penyusunan kosakata, penyusunan kalimat, alur cerita itu memiliki maknanya masing-masing. Termasuk diantaranya kenapa di surah ini Allah lebih duluan menjelaskan tentang nasib orang-orang yang menjadi calon penghuni jahanam sebelum mereka yang jadi calon penghuni surga. Alasannya apa? Karena manusia itu kebanyakan di situ tempatnya. Dan itu sudah kita jelaskan dari surah Al-A'raf ayat 178. Allah katakan di sana, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu, bahan bakarnya mayoritas adalah al-jin wal ins, jin dan manusia. Lalu Allah jelaskan alasannya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini juga urutannya paling pertama Allah sampaikan alasannya itu. Kenapa alasan paling pertama adalah itu? Karena memang rata-rata manusia itu jarang yang mikir. Ngapa-ngapain itu nggak pakai mikir dulu. Biasanya kayak gitu kan, yang penting kemauannya apa, bodo amat, urusan belakangan. Biasanya begitu. Nah, makanya Allah sebutkan penyebab paling pertama kenapa mayoritas manusia itu masuk jahanam dulu, karena lahum qulubun la yafqahuna biha.
Belum lagi kalau kita baca ayat yang lain, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka jahanam itu yang karena saking banyaknya manusia yang sudah dilemparkan ke dalamnya, Allah kemudian nanya ke khazanati jahannam. Khazanati jahannam itu artinya penunggu neraka jahannam. Allah nanya. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala saat itu? Allah katakan, "Yauma naqulu li jahannama halim talati." Pada hari ketika kami katakan kepada neraka jahanam, halim talati, wahai jahanam, udah penuh belum? Kenapa bisa muncul pertanyaan itu? Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Qaf ayat 30. Itu ada di situ. Allah nanya tuh ke neraka jahanam. Nah, kenapa harus nanya? Jawabannya karena kalau kita lihat mungkin boleh jadi space yang sudah disiapkan itu mungkin seimbang. Tapi begitu di lapangan yang terjadi, kok kebanyakan yang masuk ke sana ya? Akhirnya kemudian Allah nanya, halim talati, udah penuh belum? Tapi apa jawaban jahanam? Jahanam justru menjawab, hal mim mazid, emang masih ada tambahan lagi? Coba itu. Udah penuh belum? Dijawab sama jahanam, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Itu artinya oh masih lowong di sini, masih banyak space kosong. Nah, ini ayat menjadi isyarat bahwa mayoritas manusia itu memang ke sana. Sehingga itulah alasannya Allah lebih dahulu menjelaskan tentang nasib mereka dibandingkan daripada nasib para penduduk surga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari situ. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang sedikit. Min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Allah menjelaskan yang paling pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali mereka naran hamiyah. Sudah kita jelaskan maknanya. Lalu kemudian air minum mereka tusqa min ainin aniyah, akan dikasih minum dan minuman itu dipaksa. Mereka nggak mau tapi dipaksain untuk mereka minum, dipaksa agar mereka mau minum itu. Ma'in aniyah. Lalu kemudian makanannya min dori'. Makanannya min dori', dan dori' itu adalah sejenis pohon yang berduri, baunya luar biasa seperti bau bangkai atau lebih bau dibandingkan daripada bangkai. Lalu kemudian dijelaskan sifat daripada makanan itu oleh Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Itu sama sekali la yusminu, tidak membuat yang makan itu bakalan gemuk, wa la yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Yang ada makin banyak dimakan makin lapar. Itulah siksa jahanam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 baru kemudian Allah menjelaskan tentang para penghuni surga. Allah katakan wujuhun yauma idzin naimah. Tapi pada hari itu ada juga wajah-wajah yang naimah. Naimah itu artinya apa? Berseri-seri. Naimah itu artinya apa? Ceria. Naimah itu artinya apa? Wajah yang sumringah, tidak menampakkan ketakutan sedikit pun, tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Yang ada justru wajah yang benar-benar menikmati suasana yang ada pada saat itu. Jadi benar-benar akan berbeda tuh. Benar-benar akan berbeda. Ada yang khasyi'ah, ada yang naimah. Yang khasyi'ah sudah kita jelaskan, wujuhu yauma idzin khasyi'ah, ya, yaitu mereka yang dalam kondisi ketakutan, panik yang luar biasa. Sementara yang lain mereka dalam kondisi sumringah, wajah penuh keceriaan. Selain itu semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yang ganteng-ganteng, kenapa harus ganteng? Jadi begitu dibangkitkan itu sudah pada ganteng. Kenapa harus ganteng? Lah pasangannya bidadari. Ya gimana nggak ganteng kalau pasangannya bidadari? Jadi yang jelas bahwa saya akan
tegaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjut penjelasan dari ayat ini, bahwa ingat baik-baik, semaksimal apapun kita manusia menjelaskan tentang nikmat daripada surga itu nggak pernah ada apa-apanya dibandingkan yang sesungguhnya. Nggak pernah ada apa-apanya dibandingkan yang sesungguhnya. Makanya saya sering katakan, silakan Anda cari apa istilahnya, video itu visual ya namanya ya, visualisasi dari hayalan-hayalan manusia tentang keindahan itu. Silakan Anda simak, itu kan ada di film-film biasanya kan, dibuat indah luar biasa. Apa yang divisualisasikan yang merupakan hasil dari hayalan manusia berupa keindahan, kan mentok di situ Pak, mentok di situ. Ingat, seindah apapun nanti yang Anda akan saksikan, ingat surga itu tidak ada apa-apanya, yang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan daripada surga yang sesungguhnya. Nah, jadi dari sini seharusnya dari sini, begitu kita mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat terkait dengan nikmatnya surga, seharusnya itu jadi motivasi luar biasa. Jadi kalau misalnya, apa sih yang paling bikin iri Pak? Bapak-bapak coba, apa yang paling bikin iri coba kira-kira? Jadi ketika kita melihat keindahan kayak gitu, kita kepengen. Atau kalau enggak misalnya drama-drama yang di media-media sosial itu, begitu kemudian disaksikan oleh pasangan suami istri, enak mereka ya, bahagia banget, suaminya so sweet, misalnya kayak gitu kan, enak olahraganya bareng. Semua keindahan-keindahan itu, ingat, mau diperindah jauh lebih indah lagi daripada itu, ingat bahwa manusia itu bisa menggambarkan tentang keindahan hanya sebatas apa yang pernah atau yang bisa dijangkau oleh pikiran dia, sebatas apa yang bisa dijangkau oleh hayalan dia. Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya jauh lebih nikmat dibandingkan daripada itu, sehingga kata Nabi tentang surga itu, la ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihatnya. Kalau nggak pernah ada mata yang melihatnya, kayak gimana tuh? Orang kita ngelihat Raja Ampat aja sudah luar biasa kagumnya kan. Ini la ainun ra'at, nggak ada mata yang pernah ngelihat itu. Wala udhunun sami'at, tidak ada pula telinga yang pernah mendengarkan kenikmatan yang sesungguhnya. Wala khatara fi bali ahadikum, dan sama sekali nggak bisa dibayangkan oleh otak kalian. Coba bayangkan. Makanya keindahan semaksimal apapun yang bisa divisualisasikan oleh manusia, itu hanya sampai sebatas hayalan dia, jangkauan hayalan dia. Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya, kata Rasulullah, la khatara fi bali ahadikum, nggak pernah terbayang oleh benak satu di antara kalian siapapun itu. Jadi seindah-indahnya penjelasan kita tentang ini, ingat, kenikmatan surga itu jauh lebih luar biasa dibandingkan daripada itu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya kalau sudah keluar dari masjid lupa lagi. Itu dia masalahnya. Ketika kita jelaskan tentang bidadari surga, wah ya sudahlah, saya bidadari surga saja. Tapi begitu keluar ngelihat, Masya Allah enak juga ternyata bidadari dunia. Begitu kan? Ya itulah manusia. Makanya sering-sering duduk di sini, sering-sering kita duduk di pengajian itu, sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan ilmu baru. Yang paling penting bukan itu. Tapi yang paling penting itu adalah mengingatkan. Jadi kita kayak ngecas kembali keimanan kita, itu yang paling penting. Makanya Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi duduklah di sini untuk sering-sering ngecas itu. Jadi keluar lupa, masuk lagi. Kira-kira gitu ya. Keluar lupa lagi, masuk lagi. Jangankan kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi aja kayak gitu. Ini sekelompok sahabat, mereka kemudian datang mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, nafakna. Wahai Rasulullah, kayaknya kami ini udah munafik. Nah, kalimat-kalimat itu yang sering kita dengarkan diucapkan oleh banyak orang. Ketika kita model hidupnya kayak gitu, munafik juga itu. Sering kayak gitu kan.
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nafakna, kami kayaknya sudah munafik. Nabi kemudian bertanya, gimana maksudnya? Mereka mengatakan, kalau kami sedang berada di sekitar Anda, wahai Rasulullah, kayaknya akhirat mulu yang dipikirin. Begitu kan? Akhirat mulu, surga aja yang dipikirin, bidadarinya aja yang dipikirin, semua kenikmatan surga yang kami pikirin. Tapi kenapa begitu pisah dari Anda, kemudian kami disibukkan lagi dengan dunia? Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian ini adalah manusia yang terus-terusan ibadah, nggak pernah ngelakuin dosa sama sekali, nggak pernah lupa sama sekali, niscaya Allah akan menghapuskan kalian dari muka bumi ini, memusnahkan kalian, lalu kemudian membangkitkan manusia atau umat yang baru yang mereka berbuat dosa lalu taubat, lalu berdosa lagi, lalu taubat lagi. Nah, jadi biasa itu. Makanya sering-sering kesini. Jangan juga bilang, oh berarti biasa berdosa itu sesuai hadis Nabi. Jangan. Kenapa? Lagi dosa Anda mati. Ya, coba tuh. Lagi berdosa tiba-tiba mati. Gimana caranya? Anda baru pulang dari judi online, nyampe di rumah disiram bensin, dibakar. Gimana itu kalau kayak? Hah? Oh, bahasa minggu lalu. Udah selesai ya? Oh, jangan diulangi lagi. Ya kan seperti itu modelnya. Coba kira-kira kayak gimana? Makanya memang kita manusia ini nggak akan terhindar dari dosa. Tapi jangan dipandang remeh. Kenapa? Bisa jadi kita kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengatakan wujuhun yauma idzin naimah. Di hari itu ada juga wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Ceria mereka wajahnya. Dan ini juga nanti akan tampak dari kulitnya. Kulitnya juga bersih-bersih semuanya. Makanya kita yang agak-agak gelap ini bersabar aja, nggak akan lama insya Allah. Nggak akan lama insya Allah. Pokoknya nggak pakai apa tuh sunscreen, apalagi tuh glow, Mr. Glow, apalagi tuh ibu-ibu. Nah, nggak perlu pakai itu. Sampai di sana insya Allah glowing semua tuh, glowing semua insya Allah mukanya itu sampai di sana ya. Abis itu nanti setiap pekan masuk salon juga. Jadi insya Allah ganteng-ganteng. Nah, itu terjadi bukan hanya ketika kita sudah menempati surga, bahkan dibangkitkan sudah glowing semua mukanya itu. Makanya semenjak manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu sebetulnya sudah terpisah antara siapa yang bakal masuk neraka dan siapa yang bakal masuk surga. Itu kelihatan itu di situ. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada yang diberi wajah oleh Allah Subhanahu wa taala yang naimah ini. Selanjutnya, kenapa mereka wajahnya itu adalah naimah? Jawabannya lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah. Ini dari kata sa'a yas'a. Apa artinya sa'a yas'a? Itu artinya usaha. Jadi berusaha. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah usaha ketika di dunia. Usaha ketika di dunia. Artinya amal soleh, amal kebaikan ketika di dunia. Mohon maaf, kata sa'ayas'a itu sebetulnya secara bahasa artinya bersegera. Itu artinya bergegas. Jadi namanya berjalan itu 3 kosakatanya. Kalau jalannya biasa itu masyayamshi. Kalau jalannya setengah lari itu disebut sa'ayas'a. Makanya salah satu rukun umrah itu adalah sa'i. Apa artinya sa'i? Berjalan dengan cepat, setengah berlari. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman ini untuk melakukan ketaatan, amal soleh, ibadah, itu kata ini yang Allah gunakan. Dalam surah Al-Jumu'ah, fa'idha qudiyatis, idha nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, apabila nudiya lis-shalah, sudah dipanggil untuk salat, yaitu azan, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk dzikrillah, mengingat Allah. Itu perintahnya menggunakan kata sa'ayas'a. Nah, ketika Allah katakan dalam ayat ini lisaiha radiyah, itu artinya karena dulu ketika di dunia orang-orang ini setiap ada amal kebaikan mereka selalu segera melakukan itu.
nggak pakai ditunda-tunda. Makanya menggunakan istilah ini, meskipun maknanya sebetulnya artinya adalah amal soleh mereka, kebaikannya ketika di dunia, tapi Allah menggunakan kata sa'i, karena dulu apa yang mereka lakukan berupa amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, itu segera mereka lakukan. Taubat disegerakan, istighfar disegerakan, sedekah disegerakan, kebaikan apapun yang mereka bisa tidak pernah mereka tunda. Karena memang perintah Allah terkait dengan seluruh ibadah itu adalah fas'au, bersegeralah kalian. Nah, kita lanjutkan lisa'iha radiyah. Karena usaha dia ketika di dunia, amal soleh dia ketika di dunia, yang dia lakukan dengan tadi itu selalu disegerakan, radiyah, dia ridhoi itu. Apa yang dimaksud dengan dia ridhoi? Sesuai dengan keinginannya ketika sudah di akhirat nanti. Nah, berbeda dengan orang-orang ahlun nar. Apa yang mereka lakukan di dunia ini sampai di akhirat nanti itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Banyak yang kayak gitu. Ada juga orang-orang yang dia pikir bakalan masuk surga, tapi ternyata sampai di sana masuk neraka. Itu namanya tidak radiyah. Dia tidak, apa yang dia temukan di sana, yang dia saksikan di sana ketika sudah di padang mahsyar, itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, jadi yang nantinya dia akan ridho dengan apa yang dia temukan di sana, itu hanya mereka yang menjadi bagian dari ahlu al-jannah. Termasuk mudah-mudahan kita di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, fi jannatin aliyah. Tempat mereka itu di jannatin aliyah, surga yang paling tinggi. Jannatin aliyah. Nah, dari sini kita pahami bahwa namanya surga itu dia tetap di ketinggian. Namanya surga itu tetap di ketinggian. Sementara namanya neraka dia tetap di tempat paling rendah. Posisinya sebelah mana wallahu a'lam. Yang jelas bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa posisi daripada surga itu di samping arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia di ketinggian. Makanya ketika Nabi memerintahkan kepada kita untuk meminta surga, kan pakai istilah a'la al-jannah. Ya, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian ingin meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Lalu Rasulullah melanjutkan fa innaha a'la al-jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Minha, darinya yatafajjaru anharul jannah. Dari situ, dari Firdaus itu yatafajjar, mengalir anharul jannah, sungai-sungai di surga. Jadi ngalirnya dari Firdaus paling tinggi dia. Mudah-mudahan kita menempati itu. Nah, dan surga itu tingkatan-tingkatannya itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Tingkatannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Dan ada satu hadis mengatakan gini, inna fil jannati mi'atu darajatin. Itu ada hadis yang mengatakan gitu. Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat. Ya, ma bainad darajatain, jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya itu ma bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi. Ya, jadi kalau jarak antara satu dengan yang berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi, berarti tinggal dikalikan 100 kali. 100 kali jarak antara langit dan bumi. Itu berapa jauh itu, Pak? Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan ya tara kata beliau, ahlul jannati ahlal ghurafi min fawqihim. Nanti ketika di surga itu orang-orang yang sudah menempati surga, mereka akan bisa melihat ahlal ghurafi min fawqihim, penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka. Tapi tadi perhatikan, dari satu derajat ke derajat berikutnya jaraknya seperti langit dan bumi. Tapi meskipun jaraknya segitu, ternyata Anda bisa saksikan yang di atas itu. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, Anda menyaksikan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa itu. Seperti itu nanti modelnya.
Nah, kalau Rasulullah mengatakan ada 100 derajat, ada lagi ulama yang mengatakan bahwa 100 derajat itu untuk masing-masing kelas. Karena nanti ada kelas-kelasnya lagi. Dan kelasnya itu yang ada dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Itu 4 kelas. Kelas pertama siapa? An-nabiyyin. Ada yang mengatakan kelas nabiyyin ini nanti akan ada 100 juga. Jadi hadis Nabi tadi yang mengatakan inna fil jannati mi'atu darajatin tadi itu artinya masing-masing kelas ini nanti ada 100 derajat. Makanya kalau kita lihat kelas para nabi itu kan banyak. Nabi itu banyak. Nah, kelas para nabi ini juga nanti akan ada 100. Kenapa? Karena nggak sama nanti posisinya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jelas disepakati oleh semua ulama bahwa posisi tertinggi surga di kelas para nabi ini nanti akan ditempati oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama derajat itu adalah al-wasilah. Itu nama derajatnya. Itu yang paling tinggi nanti yang akan ditempati oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena dia ada 100 derajat, ya sudah, yang paling rendah ya masih ditempati oleh nabi itu juga di kelas nabi ini. Nanti kelas yang di bawahnya baru yang berikutnya disebut kelasnya siddiqin. Ya, para ulama mengatakan di kelas siddiqin ini nanti yang paling tinggi posisinya siapa? Abu Bakar. Yang paling tinggi posisinya di kelas siddiqin ini. Beliaulah nanti yang paling tinggi, berada di puncaknya kelas siddiqin ini. Selanjutnya yang lain-lain akan ke bawah. Baru kemudian kelas yang ketiga, kelas siapa? Wasyuhada. Kelasnya para syuhada. Nanti juga di kelas para syuhada ini akan ada 100 derajat. Di bawahnya lagi yang terakhir, keempat siapa? Was-solihin. Kelasnya orang-orang soleh biasa. Kita kira-kira mau yang mana, Pak? Ya, ngikut aja. Oh, pokoknya yang penting surga. Yang penting surga ya. Nah, jangan juga yang penting surga, nggak apa-apa, transit dulu jangan. Yang penting direct masuk surganya, itu ya. Itu prinsip kita hari ini. Tapi nanti kalau sudah sampai di surga nanti pasti nyesel. Ternyata buat nyampe Firdaus itu gampang ya. Kenapa saya nggak dulu lakuin ya? Kenapa dulu saya nggak kejar itu ya? Ternyata gampang untuk jadi berada di posisi itu. Nah, nyesalnya tapi setelah kita sudah sampai di sana. Ketika di dunia ini belum ada kayak gitu tuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dikatakan di sini fi jannatin aliyah, mereka akan berada di surga yang tinggi. Karena sekali lagi, surga itu selalu dia adanya di ketinggian, sementara neraka itu di yang paling rendah posisinya. Ya, asfalas safilin, bukan asfalas safilin, apa namanya? Illiyin itu yang paling rendah, namanya illiyin nanti. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u itu artinya tidak mendengar. Pertanyaannya, siapa yang tidak mendengar di sini? Ada 2 pendapat para ulama. Karena kata tasma'u itu ada 2 dhamir yang memungkinkan untuk menjadi kata ganti dari kata kerja itu. Dhamir pertama, kata ganti pertama adalah anta, kamu. Dhamir atau kata ganti kedua adalah hiya, dia perempuan. Nah, ada mufassirin yang mengatakan la tasma'u di sini artinya kamu, mukhatab dari ayat ini. Jadi itu artinya semua yang baca Al-Qur'an ini. Semua yang baca ayat ini, kamu yang baca ayat ini, nanti ingat, di surga nanti itu la tasma', kamu gak akan pernah mendengar. Apa yang tidak didengar nanti laghiyah. Kita jelaskan dulu makna la tasma'u di sini. Itu makna pertama ya. Jadi tasma'u artinya kamu yang membaca Al-Qur'an, membaca ayat ini, di sana nanti ingat, kamu gak akan pernah mendengarkan laghiyah. Makna yang kedua, bisa juga tasma'u di sini kata gantinya adalah hiya, dia perempuan. Kembalinya kemana? Kembalinya ke wujuhun. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-8. Wujuhun itu kata gantinya hiya.
Dia perempuan. Kenapa? Karena wajah itu, bentuk jamak wajah itu adalah muannas, jenis kelamin dari kata bendanya disebut muannas. Karena dalam bahasa Arab kata benda itu punya jenis kelamin, Pak. Ya, dan semua bentuk jamak, kalau itu jamak selain manusia, maka dia pasti kata benda muannas, perempuan. Nah, wujuhun di sini dianggap kata benda muannas atau perempuan. Jadi, kalau kita artikan wujuhun di sini adalah wajah-wajah, la tasma'u berarti wajah-wajah yang tadi itu bakalan jadi penghuni surga, tapi tentu bukan wajahnya yang dengar ya. Wajah di situ ya jelas orangnya yang dimaksud. Nah, jadi orang-orang ini la tasma', enggak akan pernah mendengar fiha di surga yang tinggi tadi itu laghiyah. Apa arti kata laghiyah? Dari kata lagha, itu artinya adalah kalimat-kalimat yang kotor. Jadi nggak akan pernah ada celaan di sana, nggak akan pernah ada makian di sana, nggak akan pernah ada cacian di sana, tidak akan pernah ada gosip di sana, udah nggak ada lagi. Ya, jadi yang nebar-nebar fitnah, tenang saja. Di sana semua kalimat yang akan didengarkan oleh ahlul jannah adalah kalimat-kalimat yang baik semuanya. Nggak akan ada lagi itu kata-kata yang kotor, nggak akan ada lagi di sana. Itu makna daripada la tasma'u fiha laghiyah. Bagaimana mungkin Anda bisa menemukan kalimat-kalimat nggak benar di sana, sementara para penghuninya jangankan sudah di sana, masih di dunia saja mereka adalah orang-orang yang sanggup untuk menjaga lisannya dari kalimat-kalimat yang nggak benar. Makanya jaga lisan kita. Karena kalau lisan kita suka mengucapkan kalimat-kalimat laghiyah di dunia ini, maka boleh jadi itu artinya kita tidak pantas untuk berada di surga. Boleh jadi. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada kalimat kayak gitu. Itu makna daripada la tasma'u fiha laghiyah. Selanjutnya fiha ainun jariyah. Di sana itu nanti akan ada ain. Apa artinya ain? Mata air. Jariyah yang mengalir. Para mufassirin mengatakan mata air yang mengalir itu, itulah yang dimaksud dengan sungai-sungai yang akan mengalir di surga itu. Sumbernya tadi dari mana? Dari Jannatul Firdaus. Itu sumbernya. Dari mata airnya ada di sana, nanti semua akan mengalir di seluruh surga yang ada. Itu akan seperti itu modelnya. Nah, untuk menjelaskan seperti itu ya nonton film aja lah. Ya, ada restoran terapung. Ya, meskipun air di bawahnya buteknya minta ampun. Kan begitu kan? Tetap aja indah itu, Pak. Romantis. Pakai lagu pula, kita bikin romantis itu. Lo lagi makan di situ kan? Mohon maaf saya nggak bisa nyanyi, Bu. Itu sudah indah luar biasa, baru kayak gitu doang, Pak. Di surga nanti itu sungainya ada 4 macam. Sungainya ada 4 macam di surga nanti. Ini kita temukan di dalam surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Allah katakan di sana, dan itulah yang disebut mata air itu ya. Ingat sekali lagi sumbernya dari mana? Dari Al-Firdaus Al-A'la. Allah katakan gini dalam surah Muhammad ayat 15. Masalul jannati, gambaran tentang surga. Allati yang wu'idal muttaqun, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga itu adalah kita. Seperti apa kata Allah? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Yang pertama, dia akan ada sungai dari ma'in, air ghairi asin. Apa artinya ghairi asin? Tidak asin. Sudah gitu aja, sederhana. Bisa juga diartikan, ada juga mengartikan tidak payau. Ya, intinya ya air apa sih paling enak? Dites dulu ya. Nah, silakan diminum. Maaf. Jadi ma'in ghairi asin itu air putih kalau kita. Tapi air putihnya itu nikmatnya luar biasa. Air putih nikmatnya kala-kala tuh air di dunia ini nggak bakalan bisa itu menyaingi itu. Itu pertama jenisnya ma'in ghairi asin, air yang tidak asin, tidak payau. Jadi nikmat luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai yang kedua min laban, dari susu.
lam yataghayyar ta'muhu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah ta'muhu, rasanya. Itu sungai dari susu. Itu bisa dibayangkan, Pak. Sungainya susu. Ini kita katanya dulu sebelum ada yang apa itu namanya glowing itu. Ya, sebelum ada itu dulu katanya kalau pengen glowing mukanya katanya pakai mandi susu ya. Ada dulu begitu ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu di sini ngalamin itu ya. Iya, nggak pernah. Pantesan. Itu mandi susu. Nah di sana itu nanti bisa diminum, bisa dipakai mandi. Itu ada susu. Dan jangan bayangkan susunya kayak misalnya susu apa paling enak di dunia ini? Susu unta. Aduh. Susu beruang. Ya sudah, masing-masing sebutkan kesukaannya lah. Nah intinya itu anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, rasanya itu nggak pernah berubah. Artinya kalau kita di dunia ini Pak, coba aja simpan tuh susu 2 hari basi Pak. 2 hari basi itu. Iya. 2 hari basi. Di sana lam yataghayyar ta'muhu, mau sepanjang masa nggak ada pemanasnya. Nggak ada tuh pemanasnya. Nggak pula disimpan di kulkas. Oh di dunia ini kan biar awet disimpan di kulkas. Nggak ada itu. Dia mengalir apa adanya, lam yataghayyar ta'muhu, rasanya nggak pernah berubah. Sekali lagi ingat, penjelasan saya ini nggak mewakili enaknya nanti susu yang ada di surga sana. Ya, jadi kita berharap semoga kita termasuk bagian dari yang mendapatkan itu. Itu sungai yang kedua. Lalu sungai yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang ketiga adalah sungai dari khamar. Ya, khamar itu kalau kita apa tuh? Tuak ya. Tuak. Itu khamar, aslinya itu khamar kayak gitu. Lalu kemudian nanti ada macam-macam anggur lah, inilah macam-macam itu ya. Intinya semua yang enak-enak dari khamar itu, ingat sekali lagi di akhirat sana, di surganya itu akan jadi sungai dia. Jadi Bapak Ibu nggak perlu belanja mahal-mahal ke luar negeri sana. Banyak juga yang belanja ke luar negeri katanya begitu. Ada. Ya, lalu kemudian disimpan, nggak perlu. Itu kalau kita menjadi bagian dari penghuni surga, kita tinggal ongkang-ongkang kaki saja, minum tinggal ambil. Nggak perlu capek-capek lagi kita, saya mau ke sungai dulu ya mau minum. Enggak, langsung hadir di situ ada. Ya, jadi kita di sana itu kalau kita bayangkan udah kayak orang tidur-tiduran aja, semua nikmat ada di situ. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di surga nanti itu, dan ini pernah kita sampaikan kalau nggak salah, di surga nanti itu Anda satu posisi duduk itu bisa bertahan sampai 40 tahun. Satu posisi duduk itu bisa bertahan sampai 40 tahun. Nah ini kita duduk di pengajian Pak, cuman sampai isya doang. Ya Allah, udah ada yang begini, dikit begitu. Lihat kan? Di sana sampai 40 tahun. Kenapa? Saking betahnya, itu satu. Yang kedua, nggak bakalan kemudian kaki Anda bengkak, kena apalah itu macam-macam penyakit gara-gara nggak pernah gerak. Iya kan? Di dunia kalau nggak pernah gerak, coba seperti itu. Oh, macam-macam penyakit datang itu, orang nggak pernah gerak, yang ada bengkak badannya kan? Pertumbuhannya harusnya ke atas, dia jadi ke samping. Begitu kan? Kalau nggak pernah gerak di dunia kayak gitu, di sana tenang saja. Mau makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang seperti apapun juga, nggak bakalan bengkak badannya. Jadi tenang-tenang saja. Kita yang di dunia ini makan enak tapi resikonya ternyata harus sejahtera badannya, udah niat saja. Mudah-mudahan di surga nanti saya termasuk bagian dari itu sehingga saya bisa makan sepuasnya tapi badan tetap ramping. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, tenang bapak-bapak, nggak lama lagi. Ya. Ya, nggak lama lagi. Itu ya. Yang ketiga itu. Jadi yang ketiga adalah anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Lalu sungai yang keempat, apa itu? Yang keempat adalah wa anharun min asalin musaffa. Sungai yang keempat dari madu yang musaffa, disucikan, dimurnikan. Intinya kalau di dunia ini kan biar madu ada yang murni nggak sih di dunia ini? Ada. Madu murninya tandanya apa? Kalau dibawa pulang ke rumah pecah piring. Itu. Madu murni itu. Madu asli. Ini bapak-bapak malahin pikirannya.
Oke, kita beri kesempatan dulu yang masih jomblo-jomblo ya. Jadi kita lanjut. Jadi sungai yang keempat ada wa anharun min asalin musaffa, sungai madu. Nah, kita lanjutkan penjelasannya tentang itu. Jadi setelah ada ainun jariyah, kemudian fiha sururun marfu'ah. Ada sungai-sungai yang mengalir, 4 jenis tadi itu, di atasnya itu ada sururun marfu'ah. Surur itu bentuk jamak dari kata sarir. Itu artinya ranjang. Ranjang ya. Jadi ranjang-ranjangnya marfu'ah, tinggi. Ranjangnya tinggi. Nah, untuk penjelasan tentang ranjang yang tinggi ini saya belum ketemu. Alasannya apa? Kenapa harus disebut tinggi? Ya. Intinya bahwa ini pasti menggambarkan tentang kelebihan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang yang akan menempati ranjang-ranjang itu. Itu saja ya. Jadi sururun marfu'ah. Selanjutnya yang berikutnya ada wa akwabun maudu'ah. Nah, ini yang terkait dengan anhar tadi. Jadi setelah sungai-sungai dari 4 jenis tadi itu sudah mengalir di bawah surga-surga kita itu, modelnya kayak apa wallahu alam. Untuk minum itu gelas-gelasnya sudah tersedia. Gelas-gelasnya sudah tersedia dan di sini sebut sebagai akwab. Akwab itu bentuk jamak dari kata kub. Kub itu artinya apa? Piala-piala. Apa kalau bahasa kita? Ya piala ya. Cawan. Nah, cawan piala. Nah. Ya pokoknya terbuat dari itu. Ah itu kub, akwabun maudu'ah, dan itu maudu'ah itu artinya sudah diletakkan tertata rapi. Di mana diletakkan? Tergantung Anda mau tidur-tidurannya di mana. Iya, Anda tidur-tidurannya di sini, ya akwabnya berjejer di sini. Akwabun maudu'ah. Begitu mau minum, nggak perlu capek-capek Anda ambil gelasnya, turun ke sana, nggak perlu. Itu datang sendiri. Datang sendiri semuanya. Modelnya seperti apa dia datang sendiri, wallahu a'lam. Karena dalam ayat yang lain nanti kita akan dengarkan penjelasan tentang ketika buah-buahan itu pengen mereka makan, itu bukan merekanya yang berdiri kemudian ngambil buah, tidak. Tapi posisi mereka sedang tidur-tiduran, saya pengen makan buah duren. Buah durennya datang langsung. Seperti itu modelnya. Nah, seperti itu modelnya. Jadi ingat, nggak pakai capek, sekali lagi, nggak pakai capek. Benar-benar kita menikmati rebahannya di sana. Ya, menikmati. Ingat, nggak bakalan bengkak ya, nggak bakalan bengkak. Kita menikmati rebahannya di sana. Jadi akwabun maudu'ah itu fungsinya untuk apa? Dimanapun tempat Anda istirahat, di situ tersedia semua fasilitas yang Anda butuhkan, termasuk tadi itu cangkir-cangkir yang Anda gunakan untuk minum dari 4 jenis sungai tadi itu. Itu akwabun maudu'ah. Mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk bagian dari penghuni surga ini, amin ya rabbal alamin. Baik, nanti kita akan lanjutkan penjelasan yang berikutnya tentang kenikmatan surga ini di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Langsung tutup ya. Ya, kita langsung cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.